Tadi kayak yang udah dibahas gitu ya di awal seminar kita kan kali ini judulnya jangan cintai aku apa adanya gitu ya. Jadi kalau misalnya biasanya mungkin dalam berpasangan dibilangnya kamu harus mencintai aku apa adanya dong gitu. Ini malah kebalikannya ternyata gitu ya. Maksudnya tuh gimana gitu ya. Nah mungkin untuk memulai pertanyaan gitu ya, aku pengen nanya sama Mbak Wita dulu. Sekarang ini kita banyak ya dengar campaign tentang self love gitu ya. Terus tapi sebenarnya nih ketika ngomongin soal romantic relationship gitu ya, sebenarnya mana sih which one comes first gitu? Self love atau love partner? Kalau menurut Mbak Wita gitu ya. Oke. Boleh tahu nggak Mbak, menurut Mbak gimana? Oke. Ini suaraku udah aman? Terdengar Aman, Mbak? dengan baik? Oke. Ya. Thank you Jova pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau klien datang, terutama untuk yang premarital counseling atau counseling pranikah, itu selalu ada bagian untuk mengenali diri sendirinya terlebih dahulu, gitu. Karena kalau orang nggak tahu dirinya itu mau apa, nilai-nilai yang penting buat dia apa, tujuan dia ke depan seperti apa, itu pasti akan bingung gitu ya. Dan sangat mungkin nantinya jadi bermasalah ketika sudah menikah gitu. Jadi bahkan sebelum, karena gini, leveling up-nya itu sebelum self love kita kenal dulu sama diri kita gitu. Kalau kita udah kenal, baru kita mulai menerima gitu ya orang yang kita kenali ini, which is diri kita sendiri. Kalau kita udah terima, baru tuh kita bisa mencintai diri kita gitu. Kalau ditanya, jadi self love dulu atau love partner dulu tadi kata Jova seperti itu, aku akan selalu merekomendasikan untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika kita kesejahteraan psikologisnya itu baik gitu ya, aman, memadai, itu akan punya dampak yang positif juga di hubungan kita. Tetapi kalau kitanya itu nggak pedean, kita nggak mandiri, kita pokoknya masih banyak deh isu-isu pribadi yang kayaknya tuh PR-nya luar biasa, itu nanti akan berdampak pasti. Yang tentunya dampaknya mungkin nggak cukup baik ya ketika menjalin hubungan romantis. Ketika klien bilang, oh Mbak, aku tuh pengen banget bersandar aja sama pasanganku. Maksudnya tuh bersandar secara psikologis. Ya, jadi pasangan yang menjadi pilar dan dia tinggal, ya udah deh, kamu mau kemana aku ikut gitu. Aku bilang nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Ya nanti kalau misalkan apa ya, walaupun udah nikah tuh kan 24 nggak bisa 24 jam bareng gitu. Dan nggak selamanya bisa terakses ya gitu si pasangan ini gitu. Jadi kalau misalkan semuanya mau disandarkan dengan pasangan, nanti yang ada malah jadinya kecewa gitu. Kecewa nanti berujung ketidakpuasan terhadap hubungannya sendiri gitu. Jadi kesejahteraan psikologis pribadi akan berdampak pada romantic relationship. Sebenarnya itu vice versa. Romantic relationship-nya juga akan berdampak terhadap kesejahteraan psikologis pribadi. Jadi kalau misalkan hubungan romantisnya itu ya mungkin banyak pertengkaran, banyak kalau konflik sih sebenarnya it's okay ya, tapi mungkin penyelesaiannya tidak cukup konstruktif, tidak solutif, ya tentunya nantinya akan membuat individu tersebut juga jadinya banyak stres, mungkin bisa mengganggu pekerjaan, mungkin bisa mengganggu hubungan sosialnya, kira-kira kayak gitu.